Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa poin yang kemarin belum saya jelaskan ya. Kemarin sudah saya jelaskan dari judul abstrak, kemudian bagaimana membuat diagram prisma, kemudian research and discussion yang isinya adalah data-data yang kita ambil dari Scopus, beserta bagaimana cara membunyikan data atau gambar-gambar tersebut sampai pada kesimpulan kemarin sudah ya. Nah, bahkan sampai kesimpulan sudah. Sekarang kita fokus ke pendahuluan literatur review atau apa namanya kajian pustaka ya dan metode ya. Jadi fokus saya sekarang menambah materi ini, bagaimana menulis ini ya, termasuk nanti bagaimana mensitasinya ya, bagaimana mensitasinya. Oke, kita fokus nambah materi ini, pendahuluan, literatur review dan metode ya. Cara yang paling simpel adalah dengan menggunakan ChatGPT dan prompt ya, dan juga data yang sudah kita kumpulkan dari Scopus ya. Nah, caranya adalah yang pertama, ini nanti prompt ini akan saya berikan ke antum ya. Bagaimana membuat pendahuluan, bagaimana membuat review literatur ya, dan bagaimana membunyikan metode ya. Kita masuk pertama untuk membuat pendahuluan. Ya, pertama ya, kita ketika masuk ke ChatGPT itu, usahakan kita memerankan ya mesin itu sebagai seorang yang memang ahli di bidang bibliometrik. Maka di sini kita perankan dia sebagai seorang guru besar yang ahli di bidang Islamic Studies dan kajian bibliometrik ya. Supaya bisa memposisikan diri di dalam menjawab apa namanya pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan kita tanyakan lewat prompting itu ya. Nah, ini kita memposisikan dia sebagai seorang yang ahli di bidang Islamic Studies dan kajian bibliometrik ya. Meskipun demikian ya tetap ya, kita nanti setelah tulisan jadi kita harus validasi. Kalau ada yang salah ya harus kita benarkan ya, gitu. Ya, kalau nggak valid ya harus kita cari yang valid ya. Jadi tidak boleh kita dari ChatGPT kita pasrahkan semuanya nggak seperti itu ya. Oke, setelah memposisikan diri sebagai seorang yang memang dia pakar, seorang akademisi di bidang Islamic Studies dan kajian bibliometrik, selanjutnya kita eh, apa namanya? Kita mulai untuk menuliskan prompt untuk membuat pendahuluan ya. Pendahulunya seperti ini ya. Nah, saya ingin menulis paper ilmiah dengan judul paper ilmiah kajian bibliometrik misalnya. Bibliometrik dengan judul Analisis Bibliometrik terhadap Peta Perkembangan Arah Penelitian Makonik Syariah pada Database Scopus tahun 2016 sampai 2026 ya. Buatkan saya pendahuluan 750 sampai 100.000 kata lengkap dengan citasi dan referensinya. Referensi minimal 15 dan merupakan penelitian 10 tahun terakhir. Berikut kami lampirkan data penelitian dari Scopus. Nah, data kita yang berasal dari Scopus kemarin ya, kita masukkan di sini ya, data Scopus yang CSV-nya itu kita masukkan sini ya. Kita masukkan sini sebagai bahan dia untuk membaca data apa saja yang sudah kita miliki untuk melakukan kajian ini ya. Nah, kalau sudah nanti kita enter ya. Oke, ya. Biasanya dia akan nanya-nanya dikit ya. Atau kalau memang sudah fix dia langsung akan menulis ya. Apakah ada oh dia ini dulu. Eh,
Ya, kita langsung aja lanjutkan menulis. Ya, lanjutkan. Lanjutkan gitu aja. Wah, ini kadang masih basa-basi dia. Lanjutkan menulis pendahuluan. Oke, dia minta file CSV dan RIS ternyata ya. Oke, kita berikan karena kita juga sudah punya file CSV dan RIS ya. Nah, ini CSV-nya, file RIS-nya saya taruh mana ya? File RIS-nya itu yang ini kalau nggak salah. Oke, ya. Kan kemarin ketika di Scopus kan ada dua data yang kita ambil. Pertama CSV, yang kedua file RIS. Ini kita masukkan semua. Kemudian setelah itu lanjutkan untuk menulis pendahuluan. Nah, ini apakah dia nanti mau atau tidak ya. Tapi yang jelas kita sudah berikan data yang sudah kita dapatkan dari Scopus ya. Oke, dia sudah mau nulis nih ya. Nah, ini pendahuluannya. Nah, data-data ini semuanya ya akan kita dapatkan dari file list yang sudah kita download kemarin. Jadi file list yang tadi ya yang kita ambil dari Scopus kemarin nanti kita masukkan ke Mendeley ya, sehingga nanti nama-nama ini bisa langsung disitasi semua ya. Oke, pendahuluan sudah. Oke, kita copy, ya, kita masukkan di sini ya. Eh, nanti bisa kita gabungkan dengan data yang kemarin ya. Kita gabungkan dengan data yang mana kemarin. Nah, ini pendahuluan. Nah, ini nanti dirapikan lah nanti. Oke, oke. Pendahuluan sudah sekitar 3 halaman ya. Nanti kita citasi ya. Kemudian setelah pendahuluan, kita tulis juga terkait dengan membuat literatur review ya. Eh, ya, literatur review. Literatur review ini juga sama ya. Kita apa namanya? Upload yang data file CSV-nya tadi ya, yang kita punya. Walaupun sebetulnya nggak usah diupload karena udah diupload di awal itu sebenarnya udah bisa juga, tapi kita coba upload aja nggak masalah ya. Kemudian dari sini dari data ini buatkan saya review of literatur ya atau kajian pustaka sebanyak, jangan terlalu banyak ya, misalnya kita 500 sampai 750 itu kata, sedangkan minimal 15 dari data yang saya berikan citasi ya, tulis citasi dengan model APA style ya. Kemudian kita ketik ya, apakah dia bisa langsung memulai menulis atau dia akan meminta lagi data tambahan. Oh, ternyata dia bisa langsung menulis ya. Nah, kajian pustaka atau review of literatur, perkembangan kajian makosid menunjukkan transformasi yang signifikan. Jika pada awalnya makosid lebih banyak diposisikan sebagai teori tujuan hukum Islam, maka penelitian-penelitian kontemporer memperlihatkan bahwa konsep ini telah berkembang. Nah, kemudian pergeseran perkembangannya itu dijelaskan kajian apa saja yang
dikaji terkait dengan makosid syariah di era kontemporer ini. Ya, ekonomi dan keuangan Islam, ada SDGs, ya makosid dihubungkan dengan SDGs, ya, dengan hukum Islam, ya, kemudian dengan misalnya eh, fenomena-fenomena kontemporer kayak child free, ya, dan banyak, ya. Nah, nanti yang kira-kira apa namanya, kok nggak relevan untuk apa itu bisa dihapus lah. Tapi intinya ini adalah kajian. Nah, ini kripto juga masuk ternyata, ya, kajian makosid yang mengkaji kripto, ya. Pay letter juga masuk, ya. Nah, ini kan menarik ini. Artinya sudah memperlihatkan ada penggunaan teori makosid syariah dalam bidang di dalam membaca fenomena-fenomena kontemporer. Nah, ini kita masukkan juga, ya, review of literatur, ya. Kemudian selanjutnya adalah metode. Oke, metode. Metode ini nanti kita tembak apa bukan tembak, kita kasih prisma kita, kemudian kita minta prisma kita untuk membunyikan, ya, seperti ini. Jadi di bagian metode silakan di upload data prisma yang sudah kita buat, dan prisma ini betul-betul dari data yang kita olah, ya. Artinya kita kalau sudah punya data itu enak, ya. Artinya kita nggak ngarang, ini betul-betul data. Data misalnya sebentar, Prisma di sini kan Prisma kan gambarnya seperti ini. Kemarin sudah saya contohkan, ya. Prisma itu, nah ini kita telah apa nih? Nanti antum tinggal ganti aja. Oh, saya telah makosid syariah dengan pendekatan bibliometrik, ya, mengidentifikasi kata kunci, brainstorming, ya, kata yang digunakan makosid syariah. Bisa satu keyword, bisa dua keyword, tapi kita menggunakan satu keyword, ya. Dapat pencariannya dapat 400, kemudian difilter tahunnya hanya 10 tahun terakhir. Kemudian hanya menggunakan bahasa Inggris, Arab, Indonesia, dan Malaysia saja. Kemudian setelah difilter terpilih sekian. Setelah terpilih sekian, dianalisis. Ada analisis dokumen menggunakan Scopus dan RStudio atau Bibliosyn yang kemarin sudah kita praktekkan. Begitu juga kita juga melakukan analisis jejaring dengan Fastviewer dan juga dibantu dengan Excel, ya. Ini tipe analisis antum ini seperti ini aja, ya. Kemudian dari sini semua akan menghasilkan peta perkembangan dan arah penelitian ke depan terkait dengan makosid syariah. Nah, ini nanti tinggal diganti, ya, apa sesuai dengan keyword yang kemarin antum antum buat. Ya, nah ini data ini kita masukkan ke ChatGPT, ya, data yang sudah kita buat kita masukkan ke ChatGPT, ya, kemudian kita minta untuk menuliskan metode berbasis dengan alur diagram prisma yang sudah kita buat, yang betul-betul real kita dapatkan datanya dari Scopus, dari angka tadi berapa 400, kemudian difilter jadi sekian, dianalisis dengan aplikasi ini aplikasi itu, ya. Kemudian kita minta ini, ya, buat sedetail mungkin, cukup 300 kata, metode nggak usah banyak-banyak, hanya menggunakan data yang saya berikan, jangan menggunakan data yang lain. Artinya acuannya hanya data yang kita berikan, ya. Analisikan dalam bentuk paragraf, minimal satu paragraf 8 kalimat. Oke. Nah, ini kita enter, ya. Kemudian dia nanti akan membunyikan apa namanya metode penelitian yang kita apa yang kita gunakan. Nah, ini penelitian ini menggunakan desain penelitian bibliometrik dengan tujuan untuk memetakan perkembangan publikasi serta mengidentifikasi arah penelitian makosid syariah berdasarkan data yang diperoleh dari database Scopus. Tahapan penelitian dijelaskan, ya, apa keyword yang digunakan, hasilnya sekian, tahunnya kita batasi sekian, language atau bahasanya, kemudian nanti dapat sekian dokumen, kemudian dianalisis dengan RStudio, Scopus, ada Viewer, ya. Kemudian dia akan menghasilkan apa hasil
penelitian ke depan itu yang bagus seperti apa. Ini kita copy ya, kita masukkan ke sini ya, kita metode ya, metode. Nah, ini kita bold ya. Kemudian di bawah metode ini jangan lupa sertakan prisma ya. Prismanya tadi mana di prisma tadi? Ah, nah seperti ini. Oke. Kemudian kita kontrol A, kita rapikan lah. Times New Roman, ukuran 12 standar. Di paragrafnya kita samakan ya. Nah, udah jadi ini ya. Udah jadi ya. Judul, pendahuluan ya. Pendahuluan termasuk sitasi-sitasinya ini. Tapi ini kan belum connect dengan Mendeley. Nanti kita konekkan ya. Nah, ini pendahuluan, kemudian review of literatur ya, atau kajian pustaka ya. Kajian pustaka ya. Kemudian metode ya. Metode berdasarkan dan gambar prismanya juga disertakan. Ini sudah jadi. Jadi sudah 3 poin sudah jadi, ada 6 halaman ini ya. Sekarang kita coba bagaimana kita mensitasi ya. Mensitasi ya. Sitasinya bagaimana? Nah, sitasinya tinggal seperti ini ya. Ini kan ada 3 nih. Ya, caranya adalah ya, antum buat folder dengan nama apa? Judul kalau saya namakan Biblio Makosid Syariah ya. Biblio tadi saya sudah membuat ya. Ini Mendeley itu seperti rak perpustakaan lah bagi kita. Mana ya Makosid Syariah? Saya sudah pernah membuat ini. Nah ini makosid syariah ini ya. Ini sudah terisi karena sudah saya tarik ya. Jadi kalau antum belum tarik ya, maka folder tadi ya, folder Mendeley ini antum juga bisa pakai Zotero ya. Ya klik dulu di folder Mendeley-nya, maksudnya di folder makosid sini ya. Kemudian ini biasanya kalau belum diisi kosongan ya. Ya, biar nggak kosong, maka referensi yang ini yang kita ambil file RIS yang dari Scopus itu kita tarik ya, kita tarik ke apa namanya? Kita tarik ke Mendeley ya, utamanya ke sini. Atau bisa juga dengan add ini ya, add file ini, kita cari file yang tadi itu ya. Nanti akan terisi semua ini ya, terisi nama-nama jurnal yang sudah kita dapatkan dari Scopus ya. Karena sudah terisi, maka ini bisa kita sinkronkan dengan sitasi yang tadi ada di apa namanya, di pendahuluan. Oke, misalnya seperti ini. Ini jangan dihapus dulu, jangan dihapus dulu. Cuma untuk acuan. Nanti kalau udah terkonek dengan ini, maka bisa kita hapus ya. Kita masuk ke reference ya. Setelah reference ini ada 3 nih, ada 3 sitasi kan. Abdullah yang ditulis 2018, Ibrahim 2019, dan Ishak 2020 ya. Maka insert citation ya, kita ini saya masih ini ya, masih si Cago sini, gunakan ini aja. APA 77 edition ini ya. Kita pakai APA ya. Kemarin saya buat nulis tafsir soalnya. Oke, insert ya. Abdullah, Abdullah ya, Abdullah 2018 ya. Biasanya kalau yang terakhir diupload itu biasanya di bagian bawah ya. Abdullah 2018 ya. Abdullah mana ini? Oh, bukan harusnya Abdullah 18. Oh ini ya makosid nih ya. Ya, makosid.
Kok Dali ya? Ah, ini benar ya. Abdullah 2018. Kemudian Ibrahim 2019. Ibrahim 2019 kita cari yang terkait dengan makosid ya. Ibrahim, oh ini nama makosid ini. Oh, beda, bukan bukan padi lah ya. Ah, Ibrahim, Ibrahim 2019 atau Padilla itu nama kedua ya. Ibrahim kan, karena banyak sekali ya ini apa? Punya saya sudah banyak sekali ini ya. Ibrahim 2019 yang terkait dengan makosid. Nama Ibrahim soalnya kan banyak banget ya. Apakah ini? Ah, oke, benar ya. Ibrahim 2019, Ishak 2020. Ishak untuk menunjukkan beda Ishak Asni ini Ishak Asni 2020. Nah, ini udah jelas ini the role of Makosid. Oke. Kita oke. Nah, ini ini kalau kita klik kemudian sudah terblok seperti ini, berarti ini udah connect dengan Mendeley ya. Maka yang 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 pertama ini yang nggak connect sama Mendeley ini kita hapus saja. Nah, ini udah bisa kita hapus ini karena kita sudah punya datanya. Nah, ini udah connect dengan Mendeley ya. Nah, kalau udah connect dengan Mendeley, nanti di bagian bawah, di bagian reference misalnya, ini kita masuk reference ya, reference atau referensi ya. Itu kita misalnya nah, kita pengen tiga tadi muncul di sini, maka tinggal insert bibliografi ini. Ya, maka ketiga jurnal tadi langsung muncul di sini detailnya, ya. Nah, nanti tinggal kita mensitasi selanjutnya. Tadi saya ini kan contohkan nggak semuanya ya karena terlalu lama nanti. Ini juga sama kayak tadi ya. Jangan dihapus dulu, jangan dihapus dulu, tapi di spasi habis itu di insert citation kayak tadi ya. Nah, untuk yang apa namanya, yang model-model nama kemudian tahun seperti ini, cara mensitasinya adalah, cara mensitasinya adalah begini. Kalau ini sama ya kayak yang tadi ya. Eh, yang Abdullah ini, kalau modelnya itu seperti ini, ya, maka caranya adalah cara mensitasinya kita spasi ya kita insert citation cari Abdullah 2018 2018 tadi yang mana tadi Abdullah 2018 itu tadi yang Abdullah 2018 yang mana ya bukan Abdullah 2018 maka ini oke kita oke karena cuma satu ya. Nah kan modelnya seperti ini ya, ini nggak connect dengan Mendeley. Ini yang connect dengan Mendeley. Nah,
Yang kita citasi itu, yang kita ganti itu bukan Abdullahnya, tapi tahunnya ini, ya. Yang kita konekkan dengan Mendeley itu tahunnya ini. Maka caranya adalah yang konek dengan Mendeley ini kita hapus nama Abdullahnya, kita hapus nama Abdullahnya, ya, kita hapus. Kemudian, nah ini keep manual edit, ya. Nah ini kita klik, ini udah connect dengan Mendeley ini, ya. Habis itu kita hapus tahunnya yang nggak connect dengan Mendeley. Di Abdullah, kemudian tahun 2018 ini udah connect dengan Mendeley. Karena Abdullah tadi udah disitasi, otomatis dia sudah di bagian referensi sudah muncul ya. Yang belum misalnya ini Han ini ya. Han ini misalnya kita spasi ya, insert citation ya, Han 2019 misalnya. Nama kosid ya. Han 2000 misalnya Han. Nah, 2019. Nah, ini kan. Nah, ini connect dengan Mendeley. Han-nya kita hapus karena yang kita konekkan hanya tahunnya saja ya. Hmm. Keep edit manual. Kemudian yang tahun yang tidak connect dengan Mendeley kita hapus. Oke, ini otomatis ketika kita nambah, nah ini kan udah connect dengan Mendeley nih. Ketika kita nambah citasi, otomatis di bagian bawah itu juga akan nambah secara otomatis. Nah, Han ya, dia nambah ya. Artinya semakin kita perbanyak citasi, maka di bagian referensi secara otomatis juga akan nambah ya. Nah, ini kita. Nah, ini contoh ya. Jadi ini contoh bagaimana kita mensitasi ya. Begitu juga sama bagian review literatur di sini ya. Nah, ini sama. Ini kan citasi-citasi ini kan belum connect dengan Mendeley. Tugas antum adalah mengkontekkan termasuk tahun-tahun seperti ini ya. Febrianto 2024. Nanti Februari 2024 ini yang akan dikonekkan dengan Mendeley. Begitu juga ini ya. Jadi kalau yang model seperti ini ya kayak tadi yang pertama, kalau yang model yang tahunnya saja ya berarti yang dikonekkan tahunnya saja ya. Mungkin itu semoga ini bisa membantu antum ya. Jadi nanti formatnya analisis bibliometri, kemudian di bawahnya ini ada abstrak ya. Abstrak kemarin sudah saya jelaskan. Setelah abstrak nanti pendahuluan, setelah pendahuluan nanti kajian pustaka, setelah kajian pustaka nanti ada metode dengan apa prismanya juga ya. Setelah metode nanti baru research and discussion ya. Hasil dan diskusi. Research discussion kemarin sudah kita jelaskan ya. Misalnya seperti ini, dari research and discussion ya. Dari hasil penelitian tentang makosis syariah di database Scopus didapatkan hasil main informationnya seperti ini, kemudian kita bunyikan dokumen berdasarkan tahun seperti ini, kemudian kita bunyikan ya. Ya. Jadi kita gabungan aja ya, misalnya ini yang pendahuluan ini kita copy all ya, copy, kita gabungkan di sini ya, kita gabungkan di sini. Apa namanya? Kita gabungkan di sini. Oh iya tadi abstraknya, abstrak kita taruh di sini ya, abstrak, judul abstrak, pendahuluan ya, pendahuluan, kemudian kajian pustaka, kemudian metode beserta prismanya ya. Referensi ini kita taruh paling bawah ya nanti. Referensi ini kita taruh paling bawah, paling bawah. Nah, ini. Referensi itu paling bawah. Udah berapa halaman? 31 halaman ya. Nah, ini ternyata udah 31 halaman. Padahal ini
belum mensitasi ya, belum mensitasi ya, ini bisa and discussion. Nah, ini dihapus saja ini. Oh, kok ada dua ini? Oh, tadi dihapus salah satu aja. Dihapus. Ya, metode. Habis itu, habis metode, result as discussion. Nah, udah jadi ini. Tinggal apa? Memainkan sitasinya saja. Sitasi cukup dari 3 poin pertama tadi. Pendahuluan dan tinjauan pustaka itu saya kira udah cukup, udah banyak nanti referensinya ya. Ini kesimpulannya, conclusion ya. Kesimpulan, kesimpulan. Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Insya Allah saya beri waktu ya sekitar sepekan lah dari sekarang ya. Nanti saya umumkan deadline-nya kapan, begitu juga teknis pengumpulannya. Insya Allah nanti akan saya buatkan Google Form untuk apa namanya mengupload papernya yang sudah jadi sebagai acuan penilaian antum di mata kuliah multimedia studi Al-Quran ini. Semoga ini bisa membantu antum semua dan juga bisa memudahkan antum ya. Ini bisa dipakai untuk apa namanya buat artikel-artikel yang lain juga nanti. Baik, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.